Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai metrik general elektrik mekanik yang akan dijelaskan oleh Kak Ajis, Kak Jaina Arifin, Kak Iman, dan saya sendiri Tiara Renia Sabila. Untuk pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Ajis. Kak Ajis, dipersilakan. Oke, terima kasih buat Saudari Lala. Saya akan menjelaskan dengan pengertian matriks GE. Matriks 9 kotak atau GE McKinsey adalah alat strategi yang menawarkan pendekatan sistematis bagi perusahaan multibisnis untuk memprioritaskan investasinya di antara unit-unit bisnisnya. Kerangka kerja yang mengevaluasi portofolio bisnis, memberikan implikasi strategis lebih lanjut dan membantu memprioritaskan investasi yang dibutuhkan untuk setiap unit bisnis atau BU. Kemudian ada daya tarik industri. Daya tarik industri menunjukkan betapa sulit atau mudahnya suatu perusahaan bersaing di pasar dan memperoleh laba. Terus daya tarik industri terdiri dari banyak faktor yang secara kolektif menentukan tingkat persaingan di dalamnya. Siklusnya ada tingkat pertumbuhan jangka panjang, keukuran industri, kemudian struktur industri, kemudian perubahan siklus hidup produk, ke perubahan permintaan, berlanjut ke tren harga, dan yang terakhir ke faktor lingkungan makro. Kemudian kekuatan kompetitif dari unit bisnis atau produk bisa dilihat di gambar. Sepanjang sumbu Y, matriks mengukur seberapa kuat dalam hal persaingan unit bisnis tertentu melawan saingannya. Jika perusahaan memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, pertanyaan berikutnya adalah berapa lama akan dipertahankan. Kemudian faktor-faktor berikut menentukan kekuatan kompetitif unit bisnis. Yang pertama ada total pangsa pasar, yang kedua ada pertumbuhan pasar dibandingkan dengan saingan, yang ketiga ada kekuatan merek, yang keempat profitabilitas perusahaan, yang kelima kesetiaan pelanggan, yang keenam sumber daya atau kemampuan trio, yang ketujuh kekuatan rantai nilai. Kemudian ada keuntungan penggunaan matriks G. Yang pertama, manajer menjadi lebih sadar bagaimana kinerja produk atau unit bisnis mereka. Kemudian membantu memprioritaskan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil terbaik. Kemudian matriks ini merupakan kerangka kerja portofolio bisnis yang lebih canggih daripada matriks BCG. Yang terakhir, mengidentifikasi langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja portofolio bisnisnya. Baik, terima kasih Kak Haji untuk penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Iman. Kak Iman, silakan. Ya baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya kerugian dari penggunaan matriks GI. Nah, di sini ada 3. Yang pertama adalah membutuhkan konsultan atau orang yang sangat berpengalaman untuk menentukan daya tarik industri dan kekuatan unit bisnis akurat mungkin. Lalu yang kedua adalah kerugian dari penggunaan matrik ini mahal untuk dilakukan. Lalu yang ketiga, tidak memperhitungkan sinergi yang dapat terjadi antara 2 atau lebih unit dari bisnis. Nah, di sini ada langkah-langkah melakukan analisis menggunakan matriks GI McKinsey. Yang pertama adalah harus menentukan daya tarik industri dari masing-masing unit bisnis. Nah, di sini ada buat daftar faktor dan ada contoh tabel, contoh perhitungan dari daya tarik industri.
kita yang harus difokuskan dari tabel tersebut adalah faktornya. Nah, ini adalah faktor umum. Lalu faktor mana yang harus dimasukkan ketika mengukur daya tarik industri? Di sini kami memberikan daftar faktor yang paling umum dalam industri. Ada ukuran pasar, tingkat pertumbuhan pasar, profitabilitas sektor, dan sebagainya. Bisa dilihat di tabel di berikut. Lalu langkah berikutnya adalah tetapkan bobot. Di sini bobot menunjukkan betapa pentingnya faktor untuk daya tarik industri, angka dari 0,01 hingga 1,0. Nah, di sini harus ditetapkan untuk setiap faktor jumlah semua bobot harus sama dengan 1.0. Nah, di sini kolom bobot sudah terisi, kami sudah mengisinya dari 0,25 dan sampai 0,045. Lalu langkah ketiga adalah memberikan rating untuk setiap faktor. Nah, ini perlu kita lakukan adalah menilai masing-masing faktor untuk setiap produk atau unit bisnis. Nah, di sini pilihannya adalah antara 1 sampai 5 atau 1 sampai 10. Lalu di mana 1 ini menunjukkan daya tarik industri rendah dan angka 5 sampai 10 daya tarik industri tinggi. Nah, berikut ada tabel contoh dari pemakaian rating 1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan 5. Lalu berikutnya adalah hitung skor total. Nah, skor total ini merupakan jumlah dari semua skor terbobot untuk setiap unit bisnis. Skor terbobot dihitung dengan mengalihkan bobot dan rating. Skor total ini juga memungkinkan membandingkan daya tarik industri untuk setiap unit bisnis. Terima kasih buat waktunya, saudara. Kali ini saya akan menjelaskan langkah yang kedua, yaitu tentukan kekuatan kompetitif dari masing-masing unit bisnisnya. Yang pertama kita lakukan adalah menuliskan faktor-faktor yang akan kita nilai ya. Yang pertama di sini ada pangsa pasar, kedua profitabilitas relatif, yang ketiga tim manajemen, yang keempat biaya tenaga kerja, yang kelima akses pada saluran distribusi, yang keenam sumber daya keuangan, yang ketujuh kemampuan R dan D, yang kedelapan teknologi produksi, yang 9 fokus konsumen, dan yang 10 di sini ada faktornya itu spesialis industri. Setelah kita menuliskan faktor-faktor yang akan kita nilai, selanjutnya kita memberikan bobot pada faktor-faktor tersebut. Bobot ini menunjukkan betapa pentingnya faktor dalam mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Angka 0,01 itu tidak penting hingga angka 1.0 sangat penting, harus ditetapkan untuk setiap faktor. Jumlah semua bobot harus sama dengan 1.0. Untuk tahap selanjutnya, kita memberikan nilai atau memberikan rating pada setiap faktor-faktor tersebut. Adapun rating ini adalah setiap faktor untuk setiap unit bisnis. Pilih nilai di antara 1 sampai dengan 5, di mana 1 ini menunjukkan kekuatan lemah dan 5 ini menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Dalam contoh ini kami memakai rating 1 sampai dengan rating 5. Setelah kita menuliskan faktor, memberikan bobot, terus memberikan rating, selanjutnya kita menghitung skor total dari unit bisnis tersebut, di mana skor total ini adalah hasil perkalian dari bobot yang dikalikan dengan rating, di mana yang untuk total skornya ini akan kita gunakan atau kita plot
pada proses selanjutnya, yaitu di matriks GE McKinsey tersebut. Terima kasih untuk kajian Arifin. Dan untuk materi selanjutnya akan dihadapkan materi yaitu langkah-langkah analisis informasi. Untuk langkah analisis informasi, metrik gerak elektrik sequentis itu ada di unit bisnis 1 di koordinat 3.4 dan 2.3 yang berada di kontak invest atau growth. Perusahaan harus berinvestasi ke dalam unit bisnis ini karena mereka menjanjikan keuntungan tinggi di masa depan. Unit bisnis ini harus membutuhkan banyak modal karena mereka akan beroperasi di industri berkembang dan harus mempertahankan atau meningkatkan pasar mereka. Hal ini penting untuk menyediakan sebanyak mungkin sumber daya untuk meningkatkan level kemampuan berkompetensi di masa depan, hingga tidak akan ada kendala lagi bagi unit bisnis berkembang. Untuk yang kedua, itu unit bisnis 2 di koordinat 3.27 dan 2.22 berada di kuartal collective investment, yaitu perusahaan harus berinvestasi dalam unit bisnis ini secara aktif. Berinvestasi hanya jika memiliki sumber daya yang cukup. Investasi ini, unit bisnis ini dilakukan ketika diyakini karena banyak ketidakpastian pada bisnis ini akan tumbuh dan memberi keuntungan di masa depan. Dan untuk unit bisnis 3 itu di koordinat 2.39 dan 2.33 berada di kotak collective investment. Sama halnya dengan unit bisnis 3, perusahaan dalam unit dan investasi yang karena banyak ketidakpastian pada dan terakhir unit bisnis 4 itu di koordinat 2.78 dan 3.46 berada di kotak invest atau growth. Seperti pada unit bisnis 1, perusahaan melihat bahwa unit bisnis 4 tidak hanya high growth, juga high value. Terutama pertumbuhan perusahaan, di sini perusahaan fokus berinvestasi karena mereka menjanjikan keuntungan tertinggi di masa depan. Unit bisnis ini akan membutuhkan banyak modal karena mereka akan beroperasi di industri yang berkembang dan harus mempertahankan atau meningkatkan pasar mereka. Demikian general matrix yang digunakan untuk mengatakan di mana portofolio bisnis berada dan mau kemana nantinya. Selanjutnya, bagaimana strategi dieksekusi dengan visi, misi, dan arahan direksi. Dengan demikian, perusahaan dapat fokus pada bisnis yang memberikan high growth dan high value. Sekian materi yang kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.